Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan, bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo kembali menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran 13 dengan judul gambaran tentang kesudahan. Tidak terasa, kita sudah ada di penghujung pelajaran dalam satu triwulan ini. Maka kita akan masuk kembali dalam pelajaran yang baru nanti dengan judul Keluaran. Namun pelajaran kita di pelajaran yang terakhir ini, kita akan bagi menjadi dua bahagian penting, agar kita lebih mudah mengingatnya, lebih mudah memahaminya, dan dengan mudah kita dapat mendiskusikannya di kelompok sekolah Sabat kita hari Sabat ini. Dengan itu, iman kita semakin teguh dalam menanti kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Dua poin yang kita akan bahas adalah tentang peristiwa-peristiwa. Kemudian ada gambaran dari peristiwa-peristiwa itu. Namun pelajaran kita hari Minggu dan Senin kita akan gabung. Demikian juga pelajaran hari Selasa dan Rabu kita gabung, dan selanjutnya nanti kita masuk di pelajaran hari Kamis. Apa yang kita temukan peristiwa dalam pelajaran ini, pelajaran hari Minggu dan Senin, yaitu kita bisa temukan dalam Yunus 1 ayat 9 dan juga Wahyu 14 ayat 7 tentang identitas sebagai umat Tuhan. Tentunya sebagai umat Tuhan memiliki identitas, yaitu Kristen. Pada saat kita berkenalan dengan sahabat kita atau orang yang baru kita kenal, kita menyebutkan bahwa saya pengikut Yesus. Saya seorang Kristen. Saya takut kepada Tuhan. Hal seperti itulah yang disampaikan oleh Yunus kepada orang-orang yang ada di kapal pada saat itu. Di mana Yunus mengatakan, saya seorang Ibrani. Saya takut kepada Allah. Dan saya menyembah Dia yang menciptakan langit dan bumi, laut dan daratan. Saudaraku, mengapa Yunus mengatakan hal itu di kapal? Kita harus tahu latar belakangnya. Sebelumnya, Allah memberikan firman kepada Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, menyampaikan satu pesan penting, bahwa kota Niniwe akan dimusnahkan karena kejahatannya telah sampai kepada Allah. Namun, Yunus berbalik dari Tuhan. Dia pergi ke Tarsus. Dia bukan pergi ke Niniwe. Sehingga dia menaiki sebuah kapal. Ternyata di perjalanan kapal itu menghadapi suatu permasalahan yang sangat besar. Kapal itu hampir tenggelam. Kemudian sebagaimana biasanya mereka membuat undi dan jatuh kepada Yunus. Yunus memberitahukan kepada banyak orang bahwa dialah seorang Ibrani. Artinya dia mengatakan dialah seorang Kristen. Dia takut kepada Allah. Dan dia menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Sebagaimana yang diserukan dalam kitab Wahyu 14 ayat yang ke-7. Kemudian Yunus dibuang ke laut. Dan ikan besar menelan dia selama 3 hari 3 malam. Dia ada di perut bumi. Ini sama halnya dengan Yesus 3 hari 3 malam ada di perut bumi. Kalau Yunus di perut ikan, Yesus ada di perut bumi. Setelah itu, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia mengalahkan kematian. Lalu dia naik ke surga dan sebagai imam untuk menghakimi dunia. Saudaraku, sama halnya dengan Yunus. Yunus pergi ke kota Niniwe setelah pertobatannya. Dia menyampaikan pekabaran yang sangat luar biasa. Dia menyampaikan bahwa kota Niniwe akan ditunggang-balikkan apabila mereka tidak bertobat. Dan puji Tuhan, kota Niniwe bertobat. Bukan saja raja, tapi semua bersama dengan masyarakat. Bahkan hewan mereka pun ikut berpuasa. Satu peristiwa yang sangat luar biasa. Hal ini menggambarkan kita dalam zaman sekarang ini. Sering sekali kita mengaku sebagai umat Tuhan. Sering sekali kita mengatakan saya takut kepada Tuhan. Dan kerap kali kita mengatakan saya menyembah Dia, pencipta langit dan bumi. Tetapi kita lari dari Tuhan. Kita lari dari panggilannya. Kita lari dari perintahnya. Dan kita mengikuti kata hati kita. Saudaraku, sebagaimana dikatakan dalam kitab Wahyu 18 ayat 4. Himbauan, ada seruan untuk keluar dari kota yang jahat itu. Babel itu. Dan dianjurkan untuk bertobat. Itu sebabnya seruan dalam kitab Wahyu 18 ayat 4. Memanggil semua bangsa, suku, dan bahasa di dunia ini untuk menyembah Dia sebagai pencipta. Bertobat dari semua kejahatan
yang telah dilakukan di hadapan Tuhan. Kemudian apa gambaran dari peristiwa ini kita temukan? Bahwa akan dihancurkan dunia ini, kecuali jika orang-orang itu berbalik dari kejahatannya dan datang kepada Yesus. Sebagaimana kota Niniwe yang seharusnya telah direncanakan untuk dimusnahkan, tetapi karena pertobatan mereka, maka menyesallah Allah, dan mereka selamat dari ancaman Tuhan pada saat itu. Sama halnya dengan kita yang hidup di zaman sekarang ini. Bila Tuhan sudah merencanakan kebinasaan untuk dunia ini, tapi bila orang-orang yang ada di dunia ini mau meninggalkan semua kejahatannya dan berbalik kepada Yesus, datang kepada Yesus, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Mari kita masuk pelajaran hari Selasa dan Rabu. Ada peristiwa yang kita temukan dalam kitab Daniel 5 ayat 22, yaitu Belsasar. Belsasar, dia mengetahui tentang mujizat yang telah diberikan Tuhan, yaitu kepada Nebukadnezar. Dan dia juga mengetahui bagaimana keajaiban Tuhan melalui Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan dia sudah mengetahui peristiwa-peristiwa itu semuanya. Tetapi Belsasar mengabaikannya. Sehingga dia mengagungkan kekuatannya, kekuatan militernya, kepemimpinannya. Dan kita tahu, pada saat itu musuhnya, yaitu Media dan Persia, masuk melalui sungai Efrat. Salah satunya sungai itu adalah merupakan sungai yang menjadi berkat bagi kota Babel. Karena sungai itu akan memberikan kebutuhan yang sangat luar biasa untuk Babel. Tetapi melalui sungai itu akan timbul bencana. Mengapa? Karena Media dan Persia mengeringkan sungai itu dan masuk menyerbu, merobohkan kekuatan kerajaan Babel. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagaimana telah dinubuatkan bahwa kepala dari emas itu akan digantikan oleh Media Persia, di mana dada yang terbuat dari perak. Saudaraku, yang perlu kita ketahui bahwa mengapa mereka tidak melawan? Apakah mereka tidak mengetahuinya? Alkitab mencatat bahwa tidak ada yang berjaga-jaga. Seharusnya tentara-tentara, serdadu-serdadu berjaga. Tapi tidak ada yang berjaga. Kemana mereka semua? Mereka sedang berpesta pora. Mereka sedang menari-nari dan melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan tentunya. Sehingga Media Persia bisa masuk dan mengalahkan mereka. Apa gambaran yang kita temukan dari pelajaran hari Selasa dan Rabu tentang Belsasar? Di akhir zaman ini, banyak orang yang sudah mengetahui tentang kebenaran firman. Banyak orang telah mengetahui tentang pekabaran 3 malaikat. Dan banyak orang yang sudah mengetahui tentang mujizat-mujizat yang telah disampaikan kepada hamba-hambanya di dalam Alkitab. Tetapi pengetahuan itu hanya sekedar pengetahuan. Semua kebenaran firman itu diabaikan dan menggunakan kekuatan pribadi sendiri. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga sama seperti kota Babel, mereka terkejut oleh karena musuh tiba-tiba datang. Sama halnya di akhir zaman ini, banyak yang akan terkejut oleh karena Yesus akan datang untuk memusnahkan dunia ini. Bila kita lihat dalam kitab Matius 24 ayat 42 dan 43, kita temukan pentingnya untuk berjaga-jaga. Mari kita masuk pelajaran hari Kamis. Apa peristiwa yang kita temukan? Yaitu Kores. Setelah Kores menjadi raja pada saat itu, maka dia menyampaikan agar melawan Babel dan membebaskan rakyatnya untuk akhirnya melarikan diri dari Babel dan kembali ke tanah perjanjian untuk membangun kembali bait suci. Inilah sebabnya mengapa Tuhan menyebut Kores sebagai yang diurapinya, sebagaimana dicatat dalam kitab Yesaya 45 ayat yang pertama. Apa gambaran yang kita temukan? Bahwa Kores pembebas bangsa Ibrani yang tertawan di Babel, dan Kristus membebaskan manusia dari Babel modern, yaitu di zaman kita sekarang ini. Kores membebaskan bangsa Ibrani, sama halnya
umat-umat Tuhan juga akan dibebaskan oleh Yesus sebagai penyelamat kita. Bagaimana Kores mengizinkan bangsa Israel membangun kembali bait suci. Ini juga merupakan gambaran bahwa Kristus meresmikan pelayanannya di bait suci surgawi sebagai imam besar kita, sebagai pengantara kita kepada Bapa, dan menuntun pada kedatangannya kembali dan pembebasan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pelajaran ini sangat penting untuk kita renungkan, bahwa pertobatan adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan keselamatan. Sebagai kesimpulan, di dalam pelajaran hari Jumat menyampaikan bahwa Tuhan akan mencabut dan merobohkan dan membinasakan satu bangsa. Tetapi bila bangsa itu bertobat, maka Tuhan menyesal atas rencana pemusnahan yang dilakukannya untuk satu bangsa itu. Sebaliknya, Tuhan berencana untuk membangun atau mengangkat, membuat jaya satu bangsa atau negara atau kerajaan. Tapi bila bangsa itu berbuat jahat di hadapan Tuhan, maka Tuhan menyesal atas berkat yang Dia ingin sampaikan kepada bangsa itu. Dari pelajaran ini kita bisa temukan bahwa Tuhan kita bukanlah Tuhan yang antagonis. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan akan menuntut pertobatan dari setiap manusia. Hanya bertobat dan berbalik kepada Tuhan, meninggalkan semua kejahatan yang kita lakukan, maka kita diselamatkan oleh darah Yesus. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-13. Kita bertemu kembali dalam pelajaran kita, pelajaran yang baru di kuartal yang keempat, dengan judul Ulangan. Saya, Pendeta Resta Karo-Karo, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.